Indonesia merupakan sebuah negara dengan lebih dari 50 juta pelajar. Tapi yang jarang disadari adalah lebih dari 1,5 juta diantaranya menyandang diskalkulia. Diskalkulia sendiri merupakan sebuah gangguan belajar yang menyebabkan penyandangnya mengalami kesulitan untuk memahami konsep-konsep dasar matematika, kalkulasi, dan perhitungan. Sehingga hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kehidupan mereka, karena seluruh aspek dalam kehidupan ini, hampir seluruhnya membutuhkan perhitungan. Mulai dari jual beli, mengingat tanggal, hingga yang paling sederhana, membaca waktu. PBB dalam SDG 4.6 menargetkan pada tahun 2030 seluruh remaja memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini akan sulit untuk dicapai jika diskalkulia tidak diatasi dengan segera. Karena ketika remaja penyandang diskalkulia sudah mencapai usia dewasa, akan sangat sulit untuk mengatasi diskalkulia ini. Karena diskalkulia tidak dapat disembuhkan dan perkembangan otak mereka sudah mencapai batas maksimalnya. Jika kita berbicara mengenai gangguan belajar, kita pasti berbicara bagaimana cara mengatasinya. Dan salah satu caranya adalah dengan terapi. Tetapi masalahnya, terapi konvensional itu terbatas dengan ruang dan waktu, sehingga perlu adanya sebuah inovasi untuk mengatasi hal tersebut. Maka dari itu, kami mengembangkan sebuah aplikasi permainan yang dapat digunakan sebagai media terapi bagi penyandang diskalkulia. Dalam penelitiannya bersama rekan-rekannya, Dr. Abdul Fazil Terhanian menyatakan bahwasanya terapi berbasis game dapat memberikan peningkatan yang sangat signifikan terhadap kemampuan numerasi para penyandang gangguan belajar. Tentu hal tersebut akan sangat membantu dalam meminimalisir dampak dari diskalkulia, terutama bagi para remaja. Apalagi, remaja sudah berada pada masa akhir perkembangan otak mereka, sehingga diskalkulia menjadi sangat darurat untuk segera diatasi pada remaja. Game yang kami kembangkan dirancang dengan mempertimbangkan data-data game populer yang sering dimainkan oleh target audiens kami, seperti Free Fire dan Mobile Legends. Hal tersebut supaya pemain dapat dengan mudah beradaptasi dengan kontrol dari game yang kami kembangkan. Maka terciptalah Segel, sebuah game yang difungsikan sebagai media terapi bagi penyandang diskalkulia. Game kami bercerita tentang seorang remaja penyandang diskalkulia yang terpilih menjadi seorang penyegel, yang bertugas untuk menyegel para roh jahat yang tidak sengaja terlepas dari segelnya ketika para arkeolog melakukan penggalian candi. Remaja bernama Rizky ini diharuskan menyelesaikan puzzle dan melawan para roh jahat yang memiliki berbagai wujud untuk menyegel kembali situs-situs tersebut. Permainan utama dibagi menjadi dua fase, yaitu fase puzzle dan fase bertarung. Pada fase puzzle, pemain diharuskan menyelesaikan teka-teki guna mendapatkan kekuatan tambahan untuk melawan para roh jahat. Dan pada fase bertarung, pemain diharuskan mengalahkan seluruh roh jahat sebelum waktu berakhir. Apabila pemain kehabisan HP atau kehabisan waktu, maka pemain akan gagal melakukan penyegelan. Tetapi penyegelan tetap dapat diulangi hingga penyegelan berhasil. Penyegelan akan berhasil apabila pemain telah mencapai gelombang terakhir dan mengalahkan bos pada level tersebut, dan pemain dapat melanjutkan ke lokasi berikutnya. Puzzle pada game Segel terinspirasi dari game Among Us dan buku Dyscalculia Pocketbook karena judi Hornigold. Serta puzzle pada tiap level disesuaikan dengan fase belajar siswa dari fase A hingga fase F. Untuk setting game sendiri, kami mengambil latar dunia fantasi realism yang terinspirasi dari anime-anime karya Makoto Shinkai, tetapi dengan memuat budaya-budaya lokal. Seperti candi, arca, bangunan-bangunan bersejarah, kemudian musik gamelan, dan musuh-musuh dari tradisi lokal di daerah candi tersebut berada. Hal ini guna untuk memperkenalkan budaya lokal dan sebagai pengingat bahwasanya budaya kita tidak kalah keren dengan budaya luar. Pada dunia di mana Rizky berada, candi, arca, dan situs-situs peninggalan kerajaan lampau merupakan tempat yang unik terutama bagi seorang penyegel seperti Rizky. Karena prasasti seringkali muncul di sekitarnya, tapi tak ada yang tahu pasti untuk apa kegunaannya. Lain halnya dengan seorang penyegel, prasasti-prasasti tersebut dapat memberikan kekuatan yang sangat luar biasa bagi mereka. Pada prasasti pertama, penyegel diharuskan mengurutkan angka sesuai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hal ini akan sangat membantu penyegel dalam mengembangkan number sense mereka. Pada jenis prasasti kedua, penyegel diharuskan meletakkan kepingan angka sesuai pada jumlah titik yang tertera pada lubang pada prasasti, sehingga pemahaman penyegel terhadap nilai dan simbol akan terasah. Pada jenis prasasti ketiga, penyegel dituntut untuk memasangkan angka dengan turus sesuai dengan nilainya. Hal ini akan membangun pemahaman penyegel terhadap konsep sama dengan dan penggunaan turus. Pada jenis prasasti keempat, penyegel diharuskan meletakkan kepingan angka ke dalam lubang pada prasasti sehingga berjumlah sama dengan angka yang tertera pada prasasti. Permasalahan ini akan mengasah kemampuan aritmatika penyegel. Pada jenis prasasti kelima, penyegel diminta untuk meletakkan kepingan angka ke dalam lubang pada prasasti sesuai dengan ukuran dan nilainya. Hal ini akan membantu penyegel dalam memahami fleksibilitas angka dan penjumlahan. Pada jenis prasasti keenam, penyegel dituntut untuk meletakkan kepingan angka sesuai dengan letaknya sehingga membentuk jumlah bilangan sesuai dengan angka yang tertera pada prasasti. Permasalahan ini akan melatih pemahaman penyegel terhadap konsep dasar aritmatika. Pada jenis prasasti ketujuh, penyegel diharuskan meletakkan kepingan permata sesuai pada tempatnya, sehingga penyegel akan mengenal dan memahami bentuk dasar geometri.
Pada jenis prasasti ke-8, penyegel diminta untuk menyesuaikan angka pada prasasti dengan tulisan yang tertera pada prasasti. Hal ini akan melatih pemahaman penyegel terhadap penyebutan angka dan mengasah number sense mereka. Tidak apa-apa jika penyegel kehabisan waktu pada fase penyelesaian teka-teki pada prasasti. Tapi bersiaplah, karena para roh jahat akan berusaha menghentikan penyegel untuk menyegel mereka. Jika penyegel kehabisan waktu atau poin kesehatannya habis pada fase ini, maka dia, dayang penyegel yang setia akan membawanya kembali ke markas yang melayang di udara. Di markas, penyegel dapat melatih kembali kemampuannya dalam menyelesaikan teka-teki pada prasasti, membaca kembali buku tentang musuh, prasasti, dan tempat yang akan disegel, dan melatih kemampuannya dalam bertarung. Selain itu, penyegel juga dapat mengganti karakter dan mengganti skin dari dayangnya menggunakan akik yang telah dikumpulkan selama penyegelan. Untuk refreshing, penyegel juga dapat bermain bola di lapangan yang telah disediakan. Ketika penyegel sudah siap, penyegel dapat kembali ke lokasi penyegelan untuk menyegel kembali roh-roh jahat yang masih berkeliaran di muka bumi. Dengan aplikasi permainan ini, kami berharap dapat membantu teman-teman penyandang diskalkulia dalam menghadapi kesulitan mereka dalam kalkulasi dan matematika. Sekian untuk video kali ini, dan nantikan game Segel di Play Store segera.